Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nah, ini kita lanjutkan kursus usulul fikih. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Haladina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita pakai kitab Mabadi' Ushul Fiqih, ini halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ar-rabi'u fi man yadkhulu fi khitabillah wa man la yadkhulu. Jadi ini membahas tentang orang-orang yang bisa terkena khitabnya Allah Ta'ala, terkena tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia terkena larangan yang harus dihindari, terkena kewajiban yang harus dijalankan. Dan orang yang tidak bisa ditaklif, orang yang tidak bisa dipaksa atau dikenai tuntutan. Nah, yustaratu fi syati taklif bi khitabillah fahmul mukallaf lima kullifa bihi bi ayyafhama minal khitabi al-qadru alladhi yatawaqqafu alaihi al-imtisal. Jadi syarat mutlak orang terkena taklif, terkena kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, cari ilmu, belajar usul fikih, itu adalah orang-orang yang bisa memahami tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu digambarkan bi ayyafhama minal khitab al-qadr alladhi yatawaqqafu alil imtisal. Jadi dia bisa paham perintah Allah Ta'ala sesuai dengan yang diinginkan Allah Ta'ala. Jadi kalau sholat ya dia bisa memahami apa itu sholat, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, sehingga dengan pemahaman itu mengantarkan dia pada apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, bisa menunjukkan bahwa dia itu mengikuti perintah Allah Ta'ala. Kadang ada orang itu niatnya baik, tapi karena tidak tahu caranya, akhirnya kebaikan itu menjadi keburukan. Jadi misalkan ada orang, dia sudah baik, niatnya baik, ingin mengingatkan orang lain, mbok yo kalau ngaji itu jangan sambil rokokan, misalkan semacam itu, baik mengingatkan seperti itu. Tapi karena dia tidak ngerti hukumnya rokok, bagaimana hukumnya merokok di saat ngaji. Nah, itu bagi orang yang perokok berat, itu kalau tidak sambil rokokan, tidak sambil ngopi, wah itu tidak bisa, ininya ini loh, pikirannya itu tidak bisa kuat. Jadi mutola'ah itu tidak kuat, ngaji itu tidak kuat. Sementara kalau orang rokokan tanpa ngaji, itu dia tidak komplain. Tapi kalau ngaji sambil rokokan dianggap penghinaan. Oke, kalau memang dalam kitab misalkan Qurratul Ain itu haram itu merokok di majlisul ilmi, bahkan dikatakan kufur kalau sengaja. Tapi itu kan perspektif satu ulama, kita juga ulama kan, artinya itu perbedaan tahqiqul manat. Oke, kalau memang dianggap penghinaan kepada majlisul ilmi, dianggap sebagai penghinaan, oke itu haram kalau sengaja kufur. Tapi masalahnya apa kita menghina? Enggak kan? Kita itu kebutuhan, jadi tanpa rokokan, tanpa ngopi, itu bahas masalah sepanjang malam tidak bisa itu, mulai dari jam 12 sampai subuh. Wah, itu kira-kira orang yang ingkar tadi itu, misalkan mengingatkan hukumnya ngaji sambil rokokan itu tidak boleh, itu sampai haram, itu sampai kufur. Wah, itu kira-kira nggak pernah bahas masalah gitu sajalah. Paham ya? Fayadkhulu fi khitabillah al-mu'minun al-baligun al-aqilun. Maka orang yang terkena khitabnya Allah Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Jadi syarat mutlaknya harus Islam, harus beriman, kemudian harus baligh dan harus berakal, harus punya akal. Berarti kalau seperti itu, wala yadkhulu fil khitabi al majnunu wan nasi wan naimu wan nasi wasobi mumayyizan kana au ghairahu. Berarti kalau seperti itu, orang yang gila, orang yang tertidur, orang yang lupa dan anak kecil, baik sudah tamyiz atau belum, tentu tidak bisa terkena khitab, tidak terkena tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun jelas ya? Kemudian Rasulullah bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasin anin naimi hatta yastaiqidha wa anis sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yufiqa. Jadi ada 3 golongan orang yang itu dimaafkan. Satu adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Ya namanya tidur, mau gimana lagi. Tapi kalau di fikih nanti kan pembahasannya detail. Bagaimana kalau tidurnya sudah masuk waktu, kemudian dia sengaja tidur sampai akhirnya qadha, itu tidak boleh kan. Kecuali di saat dia mau tidur ada dugaan kuat, nanti bisa bangun.
Termasuk anak kecil. Jadi satu adalah orang tertidur, dua adalah anak kecil sampai dia itu balik, tiga adalah orang gila sampai dia itu sembuh. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya muncul pertanyaan, oke lah kalau anak kecil yang belum tamyiz dan orang gila atau orang yang tidur atau orang yang lupa tidak terkena tuntutan, oke lah, logis. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang sudah tamyiz, sudah bisa biasa yasrobu wayas tanji binafsi, dia bisa minum sendiri, bisa makan sendiri, istinja sendiri, itu kenapa tidak terkena taklif? Nah itu dianalisis. Jadi mereka semua itu orang gila, kemudian orang tidur, orang yang lupa, dan juga anak kecil, itu kenapa tidak tertaklif? Karena li'annahum la yafhamuna khitabat taklif alal wajhil mu'tabar. Dia tidak paham maksudnya tuntutan ini bagaimana. Oh, namanya orang tidur, namanya orang gila, ya kan? Nah kemudian kalau diiskalkan, bagaimana dengan anak kecil yang sudah tamyiz, sudah bisa membedakan? Nah itu jawabannya gampang. Amma sobi al-ghairul mumayyiz wa man dzukira qablahu fa dhahirun wa amma sobi al-mumayyiz fa huwa wa in kana yumkinhu tamyizu ba'dil asya' lakinnahu tamyizu nakisin binisbat ila tamyizil mukallaf. Oke, kalau dia belum tamyiz, dia gila, dia anak kecil, ya, dia lupa, tidak terkena taklif, logis. Tapi kalau anak kecil yang sudah tamyiz, itu ya karena alasannya ya sederhana kan, meskipun dia sudah tamyiz tapi tamyiznya itu masih nakis, jadi belum sempurna lah, dia belum bisa membedakan seutuhnya. Lain kalau sudah balik. Nah kemudian dianalisis lagi dalam keterangan selanjutnya, wa amal kufar fahum mukhatabuna bi furu'is syara'i wa bima la tasyu illa bi wal Islam. Kalau orang itu kafir, tidak beragama Islam, dia itu sebetulnya terkena khitab tuntutan dari hukum-hukum syariat, dan juga terkena tuntutan supaya dia itu masuk Islam. Karena kalau dia tidak masuk Islam, dia tidak bisa sahkan ibadah-ibadahnya. Lah itu dasarnya jelas liqouli ta'ala hikayatan anil kufar. Jadi ada dawuh dari Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang kafir. Masalah kakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Jadi dalam redaksi itu kemudian difahami qaulu ta'ala masalah kakum fi sakor hadza qaulul mu'minin yaumal qiyamah lil kufar wa hum finnar. Orang-orang yang beriman itu berkata pada orang-orang yang masuk neraka, masalah kakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Apa yang buat kamu masuk neraka sakor? Kata orang-orang kafir, karena lam naku minal musholin, kita tidak sholat. Jadi tidak sholat menyebabkan dia masuk neraka. Nah itu kemudian dianalisis dalam usulul fikih. Wa qalu ta'ala lam naku minal musholin, hada jawabul kufar an su'alil mu'minin. Jelas ya. Wa wajhul istidlal anal kufar aja busu alal mu'minin an sulukihim sakor bi adami kauni minal musholin fa'afada anahum yu'aqabuna ala tarki sholah. Jadi wajhul istidlalnya, analisisnya bagaimana? Kok bisa dalil ini, ayat ini menunjukkan pemahaman di mana orang kafir dia terkena khitab, dia terkena taklif. Karena ketika dia ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakor? Jawabannya adalah kita tidak sholat. Berarti semasa di dunia itu sebetulnya dia terkena kewajiban sholat. Nah, jadi kesimpulannya, syarat daripada sahnya taklif itu adalah satu, dia harus iman, dua harus balik, tiga berakal. Nah ini sedikit pembahasan yang ingin saya analisis juga adalah al-balighun. Kalau al-mu'minun tadi sudah ya. Kalau anak kecil itu kan kita tahu lah, muru asobia idza balago sab'al sinin tasfadribu alai idza balago napa asrosidin. Kalau anak kecil sudah 7 tahun ya diperintah sholat, kalau sudah 10 tahun sampai dia meninggalkan sholat ya silahkan dipukul. Tapi kan ada beberapa syarat itu. Jadi pemukulan orang tua atau wali terhadap anak kecil karena tidak mau melakukan syariat itu ada beberapa syarat. Jadi tidak gampang-gampang, wah itu terkena hak asasi manusia, itu kekerasan kepada anak kecil. Tidak, itu tidak paham fikih itu. Di sana itu ada beberapa syarat, tidak boleh di wajah, tidak boleh di tempat yang mematikan, tidak boleh mubarrih yang sampai menyebabkan rasa sakit, dan harus ada faedahnya. Itu jelas takbirnya dalam Al-Bajuri. Nah, ketika ada anak kecil, itu kemudian seorang wali wajib memerintahkan anak kecil itu untuk melakukan sholat, termasuk puasa. Ini yang mau saya analisis. Jadi dalilnya tadi itu mur asofiyah dabalago asrosinin
mur asobia bis sholati ya, jadi diperintah untuk sholat. Puasa juga begitu. Ketika anak kecil sudah 7 tahun, itu walinya, orang tuanya wajib memerintahkan anak kecil itu supaya sholat. Jadi ketika dia kuat. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Karena kalau dalam Fathul Mu'in itu ya liyata'awwadha ba'dal buluk. Kalau sudah balik biar terbiasa, kira-kira gitulah. Nah, kemudian kalau kita pahami betul, kita cermati, di Indonesia khususnya di tanah Jawa itu banyak anak kecil yang puasa beduk, puasa sampai zuhur. Padahal kita tahu dalam Fathul Qorib itu puasa itu ya imsakun an muftirin jami'ah naharin. Jami'ah naharin itu mulai dari min tulil fajri ila ghurubi syams, mulai dari subuh sampai maghrib. Jadi tidak ada istilahnya puasa beduk. Loh, tapi kalau ini kita katakan tidak usah anak kecil puasa beduk, waduh, ini tidak mengerti kearifan dakwahnya Wali Songo. Makanya harus ngaji usulul fikih. Nah, itu gampang, kita nganalisisnya gampang. Oke lah, memang para ulama itu al-ittifaq minal butlan, shaumu ba'dil yaum, puasa setengah hari itu ulama sepakat batal. Tapi kemudian Anda fatwakan itu sampai masyarakat akhirnya anak kecil tidak ada yang puasa beduk. Wah, itu dosanya luar biasa. Maka untuk menyelesaikan itu ya sudahlah, kita tidak usah sebut anak kecil itu puasa zuhur, tapi kita sebut itu adalah latihan apa? Latihan poso. Lulek poso setengah hari memang itu tidak disyariatkan, memang itu batil, memang itu tidak sah. Kalau tidak sah, talabus bil ibadah fasidah, dosa. Dia melakukan ibadah yang tidak sesuai syaratnya, tidak sesuai ketentuannya, dosa. Oke, tapi masalahnya anggap saja dia itu bukan puasa tapi latihan poso. Kalau latihan puasa jelas itu ada nilai kebaikannya. Ya tadi itu lihat awadan ba'dal buluk. Jadi tamrinan lihat awada ba'dal buluk, untuk melatih supaya terbiasa ketika balik. Nah, itu penting saya sampaikan. Jadi kita alon-alon, kita predeli, kita bedah usulul fikih. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.